Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Dialog Hai Bali Kengken. Dan jika hari Sabtu kita akan membahas putar keamanan, ketertiban bersama kepolisian. Dan untuk hari ini kita akan berbincang bersama kepolisian di Kubu Tambahan. Ya, Polsek Kubu Tambahan. Dan pendengar, nanti kita akan berbincang bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Bapak Komang Widiasa SH, dan terkait dengan langkah strategis Polsek Kubu Tambahan jaga Harkaptimas. Anda bisa bergabung juga bersama kami, memberikan komentar, tanggapan, atau untuk pendengar yang berada di Kubu Tambahan mungkin bisa berbagi informasi juga ini ya, terkait dengan keamanan dan ketertiban di sana, apa yang Anda rasakan. Di line telepon di 0362246644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Bapak Komang Widiasa SH. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu, salam tangguh ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Kanit sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Kubu Tambahan, apa kabar Pak? Kubu Tambahan ini? Ya, sementara baik. Jadi aman. Situasi Wilkom Polsek Kubu Tambahan dalam keadaan aman, kondusif. Saya kira itu. Oke, Kubu Tambahan kan lumayan luas juga Pak ya, berbukit begitu. Ini tantangan juga ini pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertibannya. Seperti apa Pak di sana Pak? Ya betul. Jadi wilayah Polsek Kubu Tambahan itu dari pinggir laut sampai ke perbatasan daerah atas, terutama ada desa Tambakan namanya. Jadi kami kalau melaksanakan giat patroli harus melewati wilayah hukum lain seperti wilayah Bangli itu. Jadi harus lewat. Jadi jalan yang bagus. Jadi itu perbatasan sampai ke wilayah Tambakan itu di perbatasan dengan Kabupaten Badung itu. Oke, berarti itu juga melewati wilayah hukum Bangli, itu juga ada begitu nih? Iya, artinya gini, kalau jadi jalan yang terbaik, artinya jalan yang sudah bagus. Kalau patroli kami harus melewati wilayah hukum Bangli. Tapi ada sih jalan alternatif sebenarnya, cuma cukup ekstrim jalannya. Jadi lewat Desa Bonting naik, jadi lewat Renditin terus naik mengarah ke Desa Tambakan. Jadi tapi jalannya cukup lumayan. Jadi kalau memang membawa sepeda motornya harus kuat ini. Iya. Berarti pihak kepolisian rutin mengadakan patroli kalau di Kubu Tambahan, Pak? Ya, kami melaksanakan giat patroli itu memang sudah terjadwal. Ya. Jadi rutin, kadang dari atas. Jadi setiap hari pokoknya kami melaksanakan giat patroli yang kami duga ada giat masyarakatnya ataupun mungkin ada akan gangguan-gangguan keamanan gitu. Karena memang daerahnya banyak di pelosok-pelosok begitu juga Pak ya? Iya betul. Yang terjal begitu jalannya. Nah tapi kalau untuk Kubu Tambahan saat ini Pak, mungkin apa yang menjadi isu atau yang menjadi keluhan dari masyarakat? Karena pihak kepolisian ini nampaknya rutin begitu setiap minggu ada Jumat curhat. Kemudian ada apalagi Pak, ini beberaya juga ada ya? Jumat curhat, Minggu kasih, jadi seperti itu. Jadi ada giat-giatnya. Jadi setiap minggu itu harus rutin. Dan itu juga dilaksanakan di Kubu Tambahan? Tetap dilaksanakan, itu karena sudah landscape dari atas ya. Jadi kita laksanakan sampai ke polsek-polsek semua itu melaksanakan. Baik. Kalau Kubu Tambahan gimana Pak? Tetap, jadi Kubu Tambahan itu kalau ada Jumat curhat itu kami adakan setiap hari Jumat. Ya. Jadi menerima aspirasi masyarakat, keluhan, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, kami mungkin mendengar dulu, kemudian kalau bisa fasilitasi dan sebagainya. Apa Pak yang biasanya menjadi keluhan untuk saat ini ya di masyarakat Kubu Tambahan itu Pak? Yang sering terjadi menjadi keluhan sebenarnya, jadi misalnya kita datang ke acara giat piodalan misalnya, jadi pecalang-pecalang itu kadang secara ini kurang bagaimana cara mengatasinya ketika terjadi keributan, atau ada alat-alat untuk keamanan seperti senter,
untuk mengatur lalin. Jadi itu disampaikan, tapi ya memang pimpinan kami punya program ada untuk kalau memang ada anggaran untuk itu kami bantu ya sedikit terkait kebutuhan-kebutuhan dari pecalang misalnya. Yeah. Saya kira itu. Oke, kubu tambahan aman dan kondusif. Tapi bagaimana ini agar tetap terjaga keamanan atau kondusivitasnya? Begitu apa yang dilakukan, Pak? Karena biasanya masing-masing daerah itu punya karakteristik yang berbeda, masyarakatnya juga yang berbeda begitu dengan daerah-daerah lain. Kalau kubu tambahan seperti apa, Pak? Jadi secara umum, jadi kalau masyarakat kubu tambahan itu secara umum sama ya, Buleleng itu ya, daerahnya panas ya. Jadi ada orang suka minum, ada juga ya. Jadi kebiasaan minum-minum, biasanya minum tuak ya kalau di Buleleng itu. Dan ada lagi kalau sekarang mungkin ada trek-trekan gitu anak-anak muda itu sekarang mulai ada lagi ini seperti bangkit kembali gitu. Sehingga kami harus atensi itu untuk tetap terjaganya Harkamtibnas. Baik Mbak Heni, jadi sebelum ini kami perkenalkan dulu. Jadi tadi langsung saja. Jadi kami ingin menyapa pendengar setia RRI Pro 1. Jadi mohon maaf. Jadi atas izin Kapolsek, Kubu Tambahan AKP Ketut Suparto SAMH, saya Kanit Reskrimnya Ibda Komang Widiasi SH. Jadi ditunjuk beliau untuk melaksanakan giat ini. Jadi dalam langkah-langkah strategis Polsek Kubu Tambahan untuk menjaga Harkamtibnas ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah strategis itu ada beberapa hal. Jadi ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah preemptif. Jadi preemptif itu langkah sebelum dilakukan preventifnya itu. Jadi preemptif langkah sebelumnya itu adalah meniadakan adanya gangguan itu. Jadi sebelum gangguan itu timbul kita melakukan langkah-langkah preemptif. Seperti apa? Jadi himbauan-himbauan misalnya. Jadi kamu ada terkait TPPO misalnya, ada kita berikan himbauan pasang-pasang banner dan sebagainya. Kemudian termasuk Babin-babin ini menyampaikan himbauan juga ke masyarakat pada saat bertugas. Kemudian seperti tadi yang disampaikan tadi oleh Mbak Heni, jadi Pak Kapolsek juga dalam segala kesempatan melaksanakan giat seperti Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan giat-giat lain. Dalam kesempatan itu Pak Kapolsek selalu menyempatkan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait Harkamtibnas ini. Yang kedua ada namanya preventif. Jadi preventif itu kan ini. Jadi mencegah timbulnya gangguan. Jadi sudah ada ambang gangguan, kemudian menjadi gangguan nyata. Itu yang kami cegah dalam hal preventif. Jadi hal preventif itu, jadi ketika ada ambang gangguan, kami hadir di sana untuk mencegah ambang gangguan ini menjadi gangguan nyata begitu. Ya, jadi gangguan nyata kami itu laksanakan misalnya seperti patroli, seperti apa yang disampaikan tadi sebelumnya. Patroli kemana? Nah, patroli ini juga menyasar tempat-tempat yang ada kerawanan. Seperti kemudian ada PG pagi juga. Jadi setiap pagi kami hadir di setiap di mana ada giat masyarakat, misalnya ada giat penyeberangan, pasar, persimpangan. Jadi kami Polsek Kubu Tambahan menempatkan personil di setiap itu untuk mencegah yang seperti saya sampaikan tadi kan begitu. Jadi patroli, kemudian ada patroli lebih lanjut nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, strategi terakhir adalah kita melakukan tindakan represif tentu ya. Jadi ketika ini semua sudah kita laksanakan dari preemptif, preventif, kemudian kita terakhir memang harus penegakan hukum.
Jadi penegakan hukum ini juga merupakan pembelajaran bagi buat yang lain untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum itu sendiri, supaya menjadi contoh, oh ternyata tindakan yang salah kalau kita proses seperti ini akibatnya, kan begitu. Jadi itu langkah-langkah yang secara umum kami lakukan di Polsek Kubu Tambahan atas perintah Bapak Kapolsek. Jadi unit-unit semua sudah akan melaksanakan tupoksinya masing-masing, kan gitu. Oke, baik. Walaupun Pak Kapolsek ini nampaknya banyak tugas juga begitu, tapi syukurnya Pak Kanit bisa menyapa pendengar juga ini agar tahu bagaimana kondisi Kubu Tambahan sebenarnya gitu ya. Dan tadi juga disampaikan berarti Kubu Tambahan kondusif begitu, tapi terkait dengan himbauan-himbauan yang rutin tadi disampaikan dilaksanakan, kemana saja Pak Kanit? Mungkin ke masyarakat, ke desa adatnya kah? Atau mungkin ke sekolah-sekolah juga atau bagaimana ini? Karena tadi juga menyinggung ada saat ini yang ramai kenakalan remaja, ada juga trek-trek kan masih ada juga ini. Gimana Pak Kanit? Jadi kami di Polsek Kubu Tambahan sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi kami terutama unit Bimas, dari Pak Kanit Bimas mungkin nanti, jadi tetap melaksanakan giat-giat sambang ke desa. Kemudian ada giat ke sekolah-sekolah sebagai pembina upacara kalau tidak salah ya. Jadi ada upacara di Senin, kami ada terima permohonan untuk hadir sebagai pembina upacara. Nah itu biasa Pak Kanit Bimas hadir di sana, itu menyampaikan himbauan-himbauan terkait Harkam Timas ini, baik kenakalan remaja ataupun yang lain-lain. Secara umum disampaikan mungkin oleh Pak Kanit Bimas. Jadi itu, jadi kemudian Pak Kapolsek juga hadir setiap Jumat Surat misalnya. Itu juga nanti setelah menerima aspirasi kita juga menyampaikan hal-hal terkait Harkam Timas itu. Jadi sampaikan bagaimana cara tindak misalnya kepada pecalang. Kemarin kalau di Jumat Surat itu ada yang tanya, bagaimana Pak kalau kami misalnya ada yang ribut, apa kami boleh memukul? Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang justru kontradiktif dengan tujuan pengamanan itu. Kalau memang nanti misalnya yang mengamankan ikut melakukan kekerasan, kan begitu. Jadi gitu kami sampaikan, semua akan kita misalnya apakah diproses, kan begitu pertanyaan. Ya tetap kita proses, mencari mengklarifikasi bagaimana sih proses terjadinya masalah itu, kan begitu. Tapi yang jelas kami sampaikan, jadi kekerasan jangan dilakukan dengan kekerasan lagi supaya tidak menambah masalah lagi gitu, kan ya. Begitu. Jadi dia mengamankan ya amankan, kan begitu. Bagaimana caranya itu kan ada tekniknya masing-masing, bagaimana caranya, entah itu menyampaikan secara persuasif, entah dengan bisa memegang dan sebagainya, tentu tidak sengaja memukul, kan begitu. Saya kira itu. Jadi langkah-langkah seperti itu tetap kami sampaikan, karena sering terjadi ketika mengamankan justru menjadi masalah, kan begitu. Jangan sampai nanti yang maunya mengamankan jadi tersangka juga gitu ya Pak Kanit ya. Makanya tetap kalau mengamankan ya mengamankan. Kami pun di kepolisian kami punya SOP seperti itu. Tidak serta-merta kami datang kemudian harus tentu dengan persuasif dan sebagainya, tapi ada tahapan-tahapan yang kami harus laksanakan. Tidak ujuk-ujuk langsung misalnya harus melumpuhkan dan sebagainya, kan begitu. Berarti edukasi terkait dengan hukum begitu itu rutin diberikan juga oleh pihak kepolisian Kubu Tambahan Pak Kanit? Ya rutin. Jadi itu memang sudah sudah diperintah dari atas untuk melaksanakan baik edukasi kepada masyarakat dalam kesempatan apapun. Jadi kita sampaikan kepada murid, kepada masyarakat. Jadi kita sering menyampaikan seperti itu. Ya, karena edukasi hukumnya itu yang diperlukan saat ini begitu ya. Sampai mana batasannya gitu. Misalnya kalau kita misalnya kalau unit reskrim itu menyampaikan edukasi terkait bahaya narkoba misalnya. Jadi itu ada permintaan dari sekolah, kita sampaikan. Kita yang ngasih materi ke sana untuk mengedukasi para pelajar, kan gitu. Jadi itu sudah dilaksanakan oleh Polsek Kubu Tambahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik.
langkah preventif sudah dilaksanakan, himbauan-himbauan sudah, edukasi-edukasi sudah diberikan. Nah, terkait dengan isu atau mungkin kasus hukumnya gimana Pak Kadit di Kubu Tambahan? Apakah ada kejadian-kejadian yang terkait hal tersebut atau gimana Pak Kadit? Selama 2023 ini mungkin? Iya, begitulah kalau di masyarakat apapun kita sudah laksanakan tapi tetap ada yang tetap melakukan pelanggaran hukum kan begitu. Nah, untuk terkait pelanggaran hukum ini kami melaksanakan tugas represif utama unit reskrim melaksanakan penindakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi selama rentang waktu yang terdekat mungkin ini Januari sampai September ini kami Polsek Kubu Tambahan sudah menyelesaikan ya terkait laporan, ada 8 laporan itu. Kami sementara jadi kasus pencurian ada 4 itu. Oke, pencurian apa Pak Kanit? Ada pencurian emas, pencurian sepeda motor, pencurian HP. Dan itu sudah terselesaikan? Sudah terselesaikan, sudah terungkap dengan baik ya, dan sudah dilakukan proses hukum. Kemudian ada kasus pengerusakan juga ada ya, pengerusakan. Pengerusakan apa Pak Kanit? Ini pengerusakan pohon. Jadi ada seorang yang menebang pohon milik tetangganya. Jadi tebang pohonnya untuk kepentingan katanya untuk pelebaran jalan. Tapi itu kan tetap menyalahi aturan kan gitu. Karena belum seizin pemilik lahan. Nah, hal-hal seperti itu bisa diproses hukum juga? Bisa. Jadi memang sudah ada aturannya sesuai dengan pasal 406 itu kan. Nah, hati-hati berarti untuk masyarakat yang ingin menebang ya. Menebang pohon sembarangan kan. Walaupun itu untuk pelebaran jalan seperti tadi dikatakan. Iya, pelebaran jalan tetap artinya harus izin pemilik lahan kan. Baik. Dan penyelesaiannya mungkin apakah lewat jalur hukum atau ada penyelesaian damai atau gimana Pak Kanit itu? Ini semua penyelesaian hukum. Artinya kalau sudah kami melakukan penyidikan, penyelesaiannya penyelesaian hukum. Tidak jadi bisa. Penyelesaian hukum itu dalam artian ini. Jadi bisa diselesaikan di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan maupun peradilan. Jadi di tingkat kepolisian kami melaksanakan namanya RJ, Restoratif Justice. Jadi itu adalah proses hukum itu. Ya, itu sudah ada dasar hukumnya. Di dasar hukumnya dulu adalah Perpol nomor 8 tahun 2001 itu. Jadi itu dasar hukumnya, ada payung hukumnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kan begitu RJ itu. Jadi itu. Jadi kalau RJ itu sudah dari 8 kasus itu, jadi 5 diselesaikan secara restoratif justice. Baik. Jadi itu memang harapan kita bersama karena tidak harus seorang pelaku itu harus dihukum dalam artian hukum secara fisik atau penjara gitu. Di penjara kan begitu. Jadi ini juga membantu saya untuk overloadnya lembaga pemasyarakatan itu kan begitu. Jadi kalau memang bisa diselesaikan, ada surat perdamaiannya, ada permohonan dan sebagainya, itu ada SOP-nya juga. Ya itu kita bisa selesaikan di tingkat kepolisian melalui dengan dasar hukum ini Perpol nomor 8 tahun 2001 Restoratif Justice. Ada kasus pencurian, ada pengerusakan juga. Ada lagi Pak Hadi? Sementara penganiayaan ya. Ada penganiayaan juga. Penganiayaan ya. Yang dilakukan penganiayaan seperti apa Pak Kanit? Jadi penganiayaan itu jadi ada permasalahan di jalan kemudian diselesaikan secara kekerasan gitu. Jadi ada juga pengeroyokan itu 170. Jadi pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada seseorang gitu. Jadi dikeroyok. Sehingga itu, namun itu bisa diselesaikan dengan baik di tingkat kepolisian karena memang kedua belah pihak sepakat. Jadi kalau itu dasarnya kan ini surat perdamaian dari kedua belah pihak. Jadi kami tidak ikut campur di ranah itu. Kalau memang kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, kami terbuka saja. Jadi kami bantu dengan payung hukum yang sudah ada diselesaikan secara restoratif. Karena damai itu indah gitu kan. Baik, ada penganiayaan juga. Bahkan baru-baru ini Lovina ada juga pengeroyokan itu yang viral di media sosial ya Pak Kanit ya. Itu kalau di Kubu Tambahan anak muda juga atau gimana? Anak-anak muda, ada juga orang dewasa sih. Artinya
orang yang sudah berumur. Tapi dari sekian kasus banyak yang anak-anak muda itu yang lagi cari apa namanya, identitas mungkin ya. Identitas negatif jadinya. Baik, padahal himbauan kemudian edukasi terkait hukum itu sudah diberikan begitu oleh pihak kepolisian Kubu Tambahan. Tapi tetap ini ada saja celah begitu ya. Baik, ada lagi mungkin Pak Kanit, penganiayaan, ada juga Jadi sementara kasus yang menonjol seperti itu aja. Jadi ada yang kami tangani sampai selesai itu ada 8 kasus itu dari selama tahun 2003 sampai bulan September terakhir. Oke, tapi bulan September ini aman kan Pak Kadit? Sementara aman, jadi mudah-mudahan aman kondusif ini. Kita harapan kita semua kan seperti itu. Iya. Jadi kalau sudah aman, polisinya bisa duduk, kemudian melaksanakan patroli dengan nyaman kan begitu. Masyarakat juga nyaman. Iya. Jadi itu harapan kita bersama sebenarnya. Baik, karena beberapa waktu belakangan ini, hampir sepekan ini informasi terkait dengan pencurian sepeda motor itu juga marak terjadi di seputaran Kota Singaraja. Bahkan ada di kemarin di Busungbiu juga ada begitu. Kalau Kubu Tambahan agar mengantisipasi hal itu gimana Pak Kadit? Karena sekarang masih aman-aman begitu syukurnya. Sementara syukurnya masih aman-aman saja. Tapi kami seperti fungsi yang lain, misalnya fungsi patroli dan sebagainya. Kami di unit reskrim juga melaksanakan giat malam namanya. Jadi kami hadir di setengah malam sampai pagi itu di lapangan dengan berpakaian preman. Jadi kami hadir di sana, tempat-tempat yang kami duga mungkin ada kerawanan kan gitu. Jadi di lapangan kami hadir. Jadi itu rutin setiap malam kami hadir. Jadi setiap hari kami ada opsional namanya kalau di reskrim itu dia melaksanakan ini khusus giat malam. Jadi dia hadir di Mako, kemudian persiapan jam 12 itu keluar. Nah, kalau ada informasi dan sebagainya itu kami tetap hadir di sana. Ya, jadi untuk menjaga kenyamanan masyarakat juga kan begitu. Jadi mudah-mudahan tetap aman lah Kubu Tambahan ini. Baik, karena ini biasanya kalau jalan malam pulang siaran merasa aman tuh kalau sudah lihat mobil polisi patroli gitu. Wah ini kalau sudah mobil polisi patroli trek-trekan pun kayaknya semua pada kabur cari jalan lain gitu ya Pak Kadit ya. Tapi ada juga yang menanyakan ini terkait dengan antisipasi kebiasaan minum kalau di Kubu Tambahan seperti apa katanya Pak Kanit. Kemudian trek-trekan Kubu Tambahan, apakah ada rutinitas trek-trekan seperti yang biasa terjadi kadang di Ayani ke Barat biasanya, kemudian Penarukan itu biasanya rutin ada trek-trekan, tapi semoga sekarang tidak ada ya Pak Kanit. Kemudian menjelang tahun politik, bagaimana antisipasi Polsek Kubu Tambahan mengantisipasi hal-hal yang terjadi menjelang tahun politik nanti. Oke, nanti mungkin pendengar akan ditanggapi. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Bapak Komang Widiasa SH, terkait dengan langkah strategis Polsek Kubu Tambahan jaga Harkam Timas. Atau Anda pendengar bisa memberikan WhatsApp-nya juga di 081139999790. Pak Kanit, mungkin kita sapa dulu ya, mohon izin di line telepon ya Pak Kanit ya. Baik, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Mbak Heni. Selamat pagi Pak Bambang. Banyuwangi ya. Ini terima kasih termasuk informasi untuk saya, kan saya juga kepingin ke Singaraja. Jika pagi hari ini saya melihat Mbak Heni siaran. Baik. Ya dengan seragam hitam. Ya Pak Bambang. Ciri khasnya ekor kuda tuh Pak. Rambut ekor kuda ciri khasnya. Mbak Heni menghadap agak ke kiri ini. Oke ya. Pak Bambang ya. Iya, cuman ini aja Mbak, saya hanya berterima kasih informasi ini. Soalnya kan suatu saat saya kan ke Singaraja dengan keamanan yang terjaga, tertata rapi. Artinya saya kan nggak kepikiran gitu Mbak. Saya kan sekarang banyak marah motor hilang, ada penghasilan mungkin. Nah itu kalau dengan Pak Polisi ini sigap, selalu berpatroli, utamanya malam hari. Saya banyak terima kasih. Saya kira itu aja Mbak Eni, sama Bapak Kanit Reskrim. Terima kasih. Kubu Tambahan ya. Siap. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang sudah mengikuti juga. Nah ini
memastikan keadaan aman. Jadi orang yang datang ke Buleleng apalagi melewati jalur Kubu Tambahan mungkin merasa aman melewatinya ya Pak Kanit ya. Atau yang mungkin istirahat sejenak di Kubu Tambahan dia merasa aman begitu ada di Kubu Tambahan. Informasi ini yang mungkin dibutuhkan. Satu penelpon lagi kami sapa Anda pendengar di 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Wayah Ade. Semangat pagi ini. Baru habis makan kan enggak ada semangat. Tuh, kalau sudah habis sarapan langsung semangatnya. Apalagi membahas keamanan gitu ya, Wayah Ade ya. Swastiastu, Bapak narasumber. Swastiastu, selamat pagi Bapak. Mbak, siapa yang di... Dengan Heni, Wayah Ade. Waduh, berarti Pak Kanil ini didampingi cewek cantik. Nggih, bersama. Ya, setunggal. Bapak ampun ya. Kebetulan Bapak kan orang Bali ya. Betul Pak. Panginget yang kan pas. Uniki Bapak Napi, Wayah Ade. Asapun api peran Babin Mas. Biasanya aslinya ada apa-apa ya kok kejengit aja kan enggak enak. Iya. Iya. Kalau ngontrol dia itu kapan ngontrolnya berapa kan gitu gimana? Ketemu lah. Pas ada kegiatan baru nengok. Iya. Setelah itu sing nengok polonnya. Ampun Bapak Siap. Astung kare. Apalagi Kubu Tambahan tuh wilayahnya di samping luas. Iya. Medannya enak Pak Enak ya. Menek turun kayak malam hari kan enak menek turun Pak ya. Betul. Tapi kalau naik turun gunung mana enaknya. Ampura menikah mana Iya. Suk semua Mbak ini Bapak. Suk semua, Wayah Ade. Santai Om. Santai Om. Rahayu Wayah Ade, sehat-sehat terus niki, apalagi pagi-pagi sudah bisa sarapan sambil mendengarkan Pro 1 juga informasi-informasinya nggih. Dan 2 penelpon sudah masuk pendengar, nanti mungkin akan ditanggapi oleh Pak Kanit, tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Kita jeda dulu pendengar. Nanti kita akan kembali membahas terkait dengan langkah strategis Polsek Kubu Tambahan jaga Harkaptimas. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Besti, jalan-jalan yuk. Kita keliling kota. Enggak pulang kantor capek. Mending aku istirahat. Ya elah, nggak asik banget. Ya udah, aku jalan sendiri aja deh. Oke, siap berangkat. Ngantuk banget ya, tapi gas aja lah. Aduh, Besti, bantuin aku dong. Apalagi tuh. Loh, kamu kenapa? Kok luka-luka gitu? Iya, aku jatuh nih. Tuh kan, makanya inget ngantor. Ngantuk, jangan bawa motor. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Ada informasi penting yang ingin disampaikan. Berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Singaraja di line telepon 0362 24 644, WA dan SMS 0811 399 9790. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Balik Kengken. Pagi ini kita masih membahas langkah strategis Polsek Kubu Tambahan jaga Harkaptimas. Kita masih berbincang bersama Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Komang Widiasa SH. Pak Kanit, tadi juga sudah banyak yang mengirimkan WhatsApp, ada yang sudah masuk di line teleponnya juga pagi ini. Mungkin bisa ditanggapi dulu satu persatu Pak Kanit. Mungkin dari Pak Bambang mungkin ya, yang di Banyuwangi yang memastikan kalau Kubu Tambahan aman. Nah, ini salah satu mungkin menenangkan pendengar juga atau masyarakat juga Pak Kanit. Ya betul, jadi dari Pak Bambang ya, ya. Dari Banyuwangi, terima kasih. Jadi sudah ikut mendengarkan acara hari ini, jadi terkait Harkaptimas. Jadi kami memastikan, jadi Polsek Kubu Tambahan tetap melaksanakan SOP pemeliharaan keamanan ya. Jadi setiap hari kami laksanakan baik patroli maupun pembinaan-pembinaan yang lain. Namun jangan lupa juga ya. Jadi ketika kita datang ke sesuatu tempat, jadi harus tetap waspada begitu ya. Karena walaupun terasa aman, bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan kan gitu. Misalnya kalau bawa sepeda motor misalnya, ya jangan kuncinya sampai nyantol gitu ya di motor kemudian ditinggalkan. Nah itu justru akan orang yang awalnya tidak ada niat untuk mencuri menjadi timbul niat kan gitu, karena ada kesempatan itu. Jadi ada kunci yang sangat mudah untuk membawa motor itu ke suatu tempat atau ke tempat lain kan gitu. Jadi harapannya walaupun aman, jadi sementara situasi cukup kondusif terutama di Kubu Tambahan ya. Tapi namun tetap harus jaga, waspada begitu ya. Jadi waspada, misalnya bawa perhiasan jangan terlalu dan sebagainya lah. Jadi tetap waspada intinya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan kan begitu. Baik. Itu Pak Bambang ya. Baik, ada WHAD ini Pak Kanit. Bagaimana peran Babin katanya? Jadi peran Babin itu sebenarnya cukup cukup vital dalam institusi kepolisian, karena dia merupakan ujung tombak dari terutama yang mengawaki setiap desa itu ya. Jadi fungsinya ya melakukan pembinaan kepada masyarakat, pembinaan seperti apa yang tadi disampaikan, misal pembinaan di sekolah dan sebagainya, di masyarakat selalu menyampaikan hal-hal terkait Harkaptimas ya, pembinaan kepada desa. Kemudian ada namanya deteksi dini ya, misalnya ada info ini orangnya, misalnya ada misalnya mantan residivis ada di sana hadir, itu perlu disampaikan kepada pimpinan pasti. Oh sudah ada di sini, kan yang paling tahu kan Babin. Karena beliaunya selalu hadir di desa kan gitu. Sebenarnya setiap hari harus hadir. Seharusnya seperti itu. Tapi apakah sudah berfungsi sesuai fungsinya gitu mungkin tadi WHAD. Gitu. Jadi mungkin ini bisa disampaikan, bisa dikoordinasikan kan itu karena biasanya tidak selalu ke rumah-rumah warga, tapi bisa sementara di kantor desa, mungkin ada permasalahan diselesaikan kantor desa atau dikomunikasikan kantor desa. Ya komunikasi sama Pak kepala desa sama lurah aja, nanti sampaikan Pak Babin begini gitu. Jadi sampaikan dengan secara ini, kemudian kalau memang ada kendala bisa sampaikan ke atas kan gitu. Tapi kalau masih bisa dikomunikasikan dengan baik dengan Pak Babin, saya kira itu lebih baik ya. Jadi lebih dekat, apalagi sekarang ada polisi di desa juga kan polisi Banjar. Polisi Banjar ya. Jadi sekarang udah ada polisi Banjar lagi. Lebih dekat lagi ini lagi. Jadi itu bisa mungkin minta nomor teleponnya atau mungkin udah dikasih kepada tokoh-tokoh nomor telepon itu. Misalnya Kadus, Klian Adat atau tokoh-tokoh yang lain. Mungkin belum semuanya mungkin terima ya. Tapi yang jelas polisi Banjar itu juga hadir di sana
Namun untuk hari ini karena kalau untuk polisi Banjar ini ya, jadi kalau ini belum bisa optimal mungkin karena masih diambil fungsi-fungsi dari misalnya dari reskrim, karena memang keterbatasan ini personil. Oke. Kalau polisi Banjar itu yang memang asli dari Banjar sana atau gimana Pak Kadit? Ada, jadi tidak semua Banjar ada polisinya kan gitu. Tapi memang kalau ada polisi di sana diarahkan untuk polisi yang ada di sana. Gitu. Oke, agar lebih dekat dan tahu kondisinya begitu tahu mungkin kondisinya. Jadi dia berperan sebagai polisi Banjar di sana. Tapi kalau tidak ada ya harus diisi juga kan. Iya. Gitu. Jadi terpaksa ngambil dari daerah lain. Baik, karena Kubu Tambahan ini jalurnya luas dan berliku. Oh, ini tantangan juga ini. Makanya Pak Wayah Ade ini apresiasi untuk Polsek Kubu Tambahan juga ya, bisa kondusif walaupun tadi dikatakan yang berliku-liku seperti tadi disampaikan. Ya, Astunggare sampai saat ini Polsek Kubu Tambahan dalam keadaan kondusif. Ya. Karena dari segala upaya dari pimpinan kami dari Pak Kapolsek untuk melaksanakan giat-giat secara optimal. Terutama kami di Reskrim selalu melaksanakan giat misalnya giat malam. Kemudian dari SPK juga melakukan patroli rutin itu. Jadi adanya PG malam juga ada sekarang. Jadi setiap malam misalnya di pasar itu masih ada biasanya senggol itu kan ada giatnya. Ya kami hadir di sana. Oke. Tapi hadir di sana sampai situasi bagaimana kami pindah lagi. Baik. Jadi tetap kami mobile ya. Karena satu mobil itu kita mobile dari timur kadang naik ke atas tergantung situasi. Kalau memang kami anggap di atas rawan naik ke atas kami. Jangan-jangan polisinya naik pakai motor trail itu Pak Kanit karena jalurnya yang berbukit seperti itu kalau Kubu Tambahan. Kalau pakai mobil kalau misalnya ke Tambakan itu ya pakai lewat jalur Kintamani lebih bagus. Jadi jalan provinsi. Walaupun agak muter dikit ya, gitulah ibaratnya dikit, ya. Jauh tapi tetap. Tapi di sana kan udah ada babinnya juga. Jadi kalau ada sesuatu kalau memang tidak urgent sekali Babin bisa menyelesaikan permasalahan di desa itu kan. Yang gitu. penting dikomunikasikan gitu. Kalau memang perlu skala yang lebih besar kami hadir di sana. Baik pendengar, Anda masih bisa bergabung kembali. Mohon maaf tadi karena masih ditanggapi di 24644 ya. Silahkan Anda bisa ditelepon kembali. Tapi satu tadi belum ditanggapi juga terkait dengan kebiasaan minum mungkin. Karena ini jadi permasalahan juga. Pakai di Buleleng rata-rata ada juga Pak Kanit. Bukan hanya di Kubu Tambahan ada seperti itu kebiasaan. Ada tetap. Buleleng ini ada. Mungkin kita sapa dulu Pak Kanit ya. Di line telepon ya. Selamat pagi Pro 1. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Semoga RI tetap jadi udara. Terima kasih. Nah ini Pak Anggas Kubu Tambahan ya. Terima kasih Pak Anggas sudah ikut bergabung pagi ini. Silakan Pak Anggas. Mau berkabar baik, mau perjalanan ke pasar ini. Mungkin sinyalnya agak main-main. Nggih. Ya. Ini Swastiastu Pak Kanit. Swastiastu Pak Anggas. Kebetulan putra daerah juga menjadi. Betul. Semoga karirnya sukses ya. Begini Siap, untuk di Kubu Tambahan ya, bukannya saya orang Kubu Tambahan langsung saya jumang tidak ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang negatif banyak mungkin dari luar dilihat sebetulnya di Kubu Tambahan aman. Jadi apalagi sekarang Pak Kanit ini putra Kubu Tambahan kan sangat dihargai sama warga Kubu Tambahan. Itu biar diketahui gitu. Jadi intinya itu fungsinya sudah jalan semua. Jadi tiap malam saya lihat juga sering artinya monitor, bahkan monitor bukan hanya sudah foto saja, selfie tidak, artinya dia sampai ke posok-posok masuk dengan melakukan suatu penyamaran. Nah ini sangat diapresiasi sangat sama masyarakat gitu. Jadi kadang-kadang mungkin monitor di mana tempat kumpul rame di monitor, nah itu pun sambil mengintai apa kira-kira gerakan mereka ini. Nah itu sudah mungkin dari kepolisian sudah punya ilmu seperti itu yang saya kurang tahu gitu ya. Nah, sehingga di bawah memang sudah stafnya kepolisian Polres Buleleng itu sudah luar biasa. Jadi sampai ke pelosok-pelosok. Jadi mungkin masyarakat tidak tahu jam berapa tidurnya bapak-bapak staf yang di Polres Kubu Tambahan ini. Kadang-kadang dia kan AP harus standby itu tiap 24 jam. Dari jam 3 di telepon ada kejadian harus bangun kan gitu. Nah, ini sangat harus masyarakat juga ketahui. Marilah kita di sini ikut jaga supaya masyarakat dari segi adat juga dan pecalang 5 juga harus berpartisipasi mengamankan dari wilayah kita masing-masing. Jangan dititik beratkan jangan sama kepolisian saja gitu.
Jadi kepolisian personilnya kan terbatas. Mereka juga punya keluarga, jadi bapak polisi yang ada di Polres dan Polsek itu punya keluarga juga gitu. Jadi kita harus jaga bersama-sama, berpartisipasi dari kita masing-masing, jangan dilibatkan sama kepolisian. Itu sih yang pertama. Yang kedua, untuk hal-hal masalah minum yang di jalan itu rasanya sudah tidak ada lagi ya. Jadi 1-2 ada biasalah, karena di sana mungkin di desa kan banyak petani, ada yang jualan tuak sebenarnya bukan untuk mau mabukan, tetapi hanya untuk menghibur diri dan untuk selain menyambung tali silaturahmi. Itu sih ada memang beberapa, tapi kan tidak mungkin dilarang sama Pak Polisi karena itu orang jualan. Tetapi yang namanya kriminalisasi yang ada di kriminal yang ada di Budaman, saya kira mungkin sebenarnya Pak Kanit ada di sini berkurang dan bahkan tidak ada. Karena optimalnya semua Bapak pimpinan Kapolsek Budaman juga memerintahkan stafnya di bawah untuk mengantisipasi sebelum ada kejadian. Yang ketiga, tadi sudah dijelaskan masalah kejadian-kejadian entah itu kriminal, entah itu pidana, itu sudah diupayakan pertama dulu secara persuasif, secara keluargaan dan diarahkan gitu. Bagaimanapun juga jadi polisi itu mendorong biar nanti mengimbaukan kepada masyarakat, utamakan dulu secara keluarga, secara persuasif. Jangan sampai nanti kita rasa emosionalnya karena kita kaku terjadi suatu yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau sudah pengadilan baru minta nanti damai, susah kalau masuk ranah hukum itu. Jadi pemahaman hukum sudah sering disampaikan sama Polsek Budaman ke Polsek Astongkare. Jadi kejadian-kejadian ini agak jarang sedikit. Dan itu pun nanti kalau ada yang suara-suara sumbang, itu hanya suara ekstra saja, pradugaan saja, Mbak ini. Jadi intinya Polsek Budaman selama ini saya pantau aman dan semua kondusif. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Santi Om. Terima kasih Pak Anggas. Ini testimoni langsung dari masyarakatnya. Luar biasa Pak Anggas. Yang lebih tahu kan masyarakat, begitu betul. Ya. Ini kalau kita dengar pihak polisian bisa bilang aman-aman saja, tapi belum tentu masyarakat merasakan hal yang sama. Ternyata masyarakat juga merasakannya hal yang sama, dan bahkan tadi dikatakan sudah jauh berkurang kejadian-kejadiannya dan lebih kondusif saat ini. Apalagi dirasakan kepolisian ini tidurnya kapan ya gitu. Malam juga ada yang patroli. Nah itu yang benar-benar menghargai, mengapresiasi tugas kepolisian ya Pak Kanit ya. Luar biasa. Satu penelpon boleh Pak Kanit ya? Kita izin untuk menyapa kembali. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Putu Wayang Teja Kula. Nah ini tetangga dengan Kubu Tambahan ya Pak Putu ya. Iya, betul sekali Bu Eni. Selamat pagi Pak narasumber, Bapak siapa? Kanit Reskrim Kubu Tambahan, Widiasa Ibda. Ada Kubu Tambahan ya. Begini Pak ya, kemarin saya lihat di FB ya, kok ada penganiayaan seorang anak-anak itu loh. Saya ngeri ngelihatnya. Sedih saya lihat. Di mana Pak? Akhirnya saya melihat hanya sebentar saja, tidak mau saya melihat lagi lebih dalam lagi. Terus gimana itu Pak? Di mana kejadian? Apa betul itu kejadiannya itu ya? Itu yang pertama. Saya sudah sekali melihat orang anak kecil itu disiksa sama temennya yang lebih besar itu loh. Jadi saya merasa iba gitu loh. Kalau saja anak saya begitu kan, gimana Pak perasaan kan gitu ya? Ya betul. Gimana itu perasaan seorang orang tuanya kalau melihat anaknya seperti itu, ya, digituin gitu. Itu bagaimana anunya Pak ya? Saya apa itu betul terjadi apa anak rekayasa gitu? Itu pertama. Terus yang kedua mengenai apa itu? Kalau ada perusakan di tetangga umpamanya perusakan atau masalah yang tidak enak dilihat gitulah. Itu bisa langsung ke kepolisian apa ke mana dulu Pak anunya jalannya itu apa bisa langsung ke kepolisian laporkan atau melalui tahapan gitu apa dari kalian dulu atau dari mana dulu. Terus yang masalah polisi Banjar ini apa termasuk itu pecalang itu ya dimaksud polisi Banjar ya kalau apa beda gitu. Nah, itu aja dulu Pak narasumber. Terima kasih Bu Eni juga. Terima kasih banyak Pak Putu untuk keikutsertaannya juga pagi ini ya. 2 penelpon dulu ya pendengar, kita tanggapi langsung ini. Silakan Pak Kanit.
Terima kasih. Jadi Pak Anggas dari Kubu Tambahan ini termasuk ya tokoh ya Pak. Sekampung ya, tokoh masyarakat di sana. Tentu sangat terima kasih atas apresiasinya. Jadi beliau ini memang cukup aktif ya, cukup aktif. Kemudian ini yang diperlukan begitu. Jadi masyarakat memahami bahwa tugas pokok kepolisian itu jadi tidak akan berhasil kalau memang hanya ke polisi aja. Jadi tanpa bantuan stakeholder yang lain. Misalnya kayak patroli dan sebagainya. Jadi dalam patroli kami di kepolisian, terutama Polsek Kubu Tambahan juga ada namanya patroli gabungan. Jadi itu ada pecalangnya, ada limasnya, Satpol PP-nya, ada unsur yang lain seperti TNI kami ajak. Jadi itu rutin tiap malam minggu kami laksanakan. Jadi termasuk informasi-informasi saya yang lain terkait tindak pidana dan sebagainya, ini kami sangat memerlukan bantuan dari masyarakat. Jadi saya kira itu. Terima kasih Pak Anggas. Tapi masyarakat Kubu Tambahan mau proaktif juga Pak, memberikan informasi atau seperti tadi disampaikan hal tersebut. Jadi selama ini memang cukup proaktif. Ya. Kami misalnya di lapangan dalam hal mencari saksi dan sebagainya cukup proaktif. Karena biasanya daerah lain kan ada kalau diajak jadi saksi, saya tidak mau jadi saksi begitu. Itu kan ada tekniknya. Jadi bagaimana supaya orang mau membantu polisi, bekerja sama dengan polisi, itu kan teknik. Kalau ada kejadian pun kadang masyarakat ngelapor juga seperti ini, tapi kalau Kubu Tambahan mau melaporkan hal-hal kecil apapun. Memang ya, dilaporkan, kemudian kami lihat kejahatannya seperti apa, kalau atau tindak pidana seperti apa. Kalau memang bisa diselesaikan secara keluargaan, atau diarahkan ke Babin dulu untuk komunikasi, untuk koordinasi terkait skema penyelesaiannya. Kalau memang tidak bisa, ya paling terakhir kan penegakan hukum kan begitu kembali ya. Jadi kalau memang diselesaikan secara keluargaan bisa dengan baik, Pak Babin bisa optimal berperan di sana, itu lebih baik. Baik. Kemudian terkait dengan minum-minum juga tadi disampaikan Pak Anggas itu sudah berkurang katanya. Benar memang Pak sebelum saya di sana itu baru-baru di sana itu ada memang orang suka minum di luar, di jalan-jalan. Jadi sengaja minum di pinggir jalan, ini sangat mengundang kerawanan memang. Benar. Jadi atas kebijakan Pak Kapolsek, jadi yang suka minum, kami kan tidak bisa menghambat orang minum dan sebagainya. Tapi kami arahkan untuk biar masuk ke misalnya di rumahnya atau tempat lain yang tidak mengambil misalnya badan jalan dan sebagainya, atau di pinggir jalan yang justru ini akan mengundang kerawanan kan begitu, karena dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Ya, kami arahkan. Jadi selama sekarang termasuk minim ya. Jadi saya lihat setiap patroli itu tidak ada yang minum di pinggir jalan. Baik, berkat ketegasan juga ini katanya tadi Pak Anggas nih. Baik. Dan kemudian tadi terkait Pak Putu Wayang ya, kita langsung ke Pak Putu Wayang ya Pak Kadit ya. Penganiayaan di medsos yang mungkin yang lagi viral sekarang. Pak yang anak SMP apa kalau nggak salah ya, yang di TikTok itu mungkin Cilacap maksudnya ya, mungkin yang ya, baju seragam sekolah begitu. Iya, itu memang ada penganiayaan itu, kemudian sekarang kan masih proses hukum. Itu ada penanganan kalau emang anak-anak kan ada di Polres itu ada PPA, jadi dia yang menangani. Jadi dalam proses hukum itu benar itu, kayaknya ya saya lihat di medsos sudah diproses hukum, sudah dipanggil pelakunya, karena itu kan penganiayaan. Di medsos sudah viral kan, harus lagi langkah-langkah hukum harus ada kan gitu. Tapi perlu antisipasi juga, semoga tidak terjadi di sini begitu ya Pak Kanit ya. Tetap kalau seperti apa yang kita sampaikan tadi, saya sampaikan ya, kami tetap ke sekolah-sekolah itu menyampaikan bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu. Apa namanya bullying ya, membuli teman kan, perundungan gitu. Iya. Jadi itu yang menyebabkan seorang merasa lebih tinggi dan sebagainya, membuli orang yang sudah terpojok. Makanya itu ingatkan kepada anak-anak saya, kalau memang orang sudah dalam keadaan seperti itu jangan dipojokkan terus. Orang sudah terpojok, rame-rame memojokkan kan, itu membuli. Jadi sehingga orang begitu dalam keadaan bisa menjadi panik dan sebagainya. Jadi itu yang kita sampaikan kalau pada saat pengambil apel di
sekolah. Pak Babin juga begitu dalam hal komunikasi dengan kepala sekolah dan sebagainya. Berarti rutin mengunjungi sekolah-sekolah, edukasi hal tersebut ya Pak Kanit? Rutin. Ya? Biasanya yang paling sering kan saat selesai ulangan itu, atau setelah masuk pertama itu ada permintaan memang dari sekolah untuk mengisi kegiatan di sekolah itu. Nah, itulah kami menyampaikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ada Babin, kami kolaborasi dengan fungsi yang lain, ada reskrimnya, ada lantasnya, ada dari Babinnya hadir di sana sekalian menyampaikan masing-masing sesuai dengan tupoksi. Baik, semoga dengan begitu Bu Leleng khususnya Kubu Tambahan tidak ada kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan. Baik. Nah ini kemudian jika ada perusakan di tetangga atau masalah yang tidak enak dilihat, bisa langsung lapor ke kepolisian atau lewat ke klien dulu atau ada tahapannya dulu ini Pak Kanit? Bisa saja. Jadi tapi kami kan di Polsek ada Babin di sana di desa itu. Jadi bisa dikomunikasikan sama Babin dulu. Kalau memang harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut penyelesaiannya bisa lapor ke Polsek. Jadi ada Babin di sana, ada polisi Banjar seperti yang disampaikan. Polisi Banjar itu Pecalang bukan ya. Jadi polisi Banjar itu memang Pak polisi yang tugas di Banjar. Seperti yang dulu Babin itu tugas di desa. Sekarang di tiap Banjar ada polisinya. Nanti pasti itu bisa diajak komunikasi juga untuk penyelesaian ini. Apakah perlu ke tingkat lebih lanjut atau memang bisa diselesaikan di secara kekeluargaan di sana. Baik, bukan Pecalang, bukan Hansip, bukan. Begitu. Jadi ini murni polisi ya. Memang benar-benar polisi, tapi yang telah melaksanakan pendidikan sesuai dengan polisi. Baik, memang berseragam polisi memang atau polisi. Mungkin bisa preman, tapi memang beneran polisi begitu ya. Tapi enggak, memang polisi Banjar itu harus berpakaian dinas. Seperti Babin ya. Oh begitu, baik. Itu dia polisi Banjar karena dulu Babin untuk Sikup desa ini lebih kecil lagi ke Banjar. Nah, kalau di Jawa mungkin RW ya, polisi RW di sana. Baik. Kemudian terkait trek-trekan tadi belum disinggung juga Pak Kanit. Gimana Kubu Tambahan? Trek-trekan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti sudah ada bibit-bibit, tapi kami tetap antisipasi. Antisipasi tetap tiap ada. Malam karena masyarakat ada ribut, ternyata kayak kejadian kemarin itu ada info seperti itu, trek-trekan di perbatasan Tejekulu Kubu Tambahan. Ternyata memang kebanyakan orang luar daerah yang di sana. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kami begitu ada laporan kami langsung menuju ke TKP-nya itu. Langsung patroli. Ya, langsung patroli. Jadi setiap malam minggu kami sudah patroli gabungan lagi sampai dari ujung barat misalnya sampai ke perbatasan itu. Sampai agar antisipasinya tetap ada agar tidak ada kesempatan lagi begitu ya. Menjelang tahun politik Pak Kanit, antisipasinya seperti apa? Tahun politik kami kan ada unit intel, jadi di sana sudah ada giat mapping tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, perannya sudah ada, semua sudah di mapping itu oleh fungsi, ada fungsi khusus. Jadi intelijen di sana. Jadi di mana kerawanannya semua sudah diantisipasi. Jadi sudah, karena menjelang tahun politik pasti itu ya, tokoh-tokoh politik penting ya, siapa aja tokoh politiknya, siapa pendukungnya kan begitu. Jadi sudah ada mappingnya. Jadi untuk mengantisipasi juga hal-hal yang kita tidak inginkan supaya giat pemilu nanti berjalan aman, khususnya di Kubu Tambahan ya, tetap aman, terkendali situasi ini sampai nanti selesai pemilu. Baik. Ada kesepakatan tidak Pak dengan desa adat atau mungkin desa dinas begitu dengan pihak kepolisian agar tetap terjaga kondusifnya? Sementara sih belum ada kesepakatan seperti itu. Nanti mungkin kalau memang diperlukan mungkin itu bisa saja. Baik, luar biasa, tetap aman dan kondusif ini. Terima kasih banyak Pak Kanit. Ini karena sudah waktu jelang jam 10 juga. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan agar tetap terjaganya Harkam Timas khususnya di wilayah hukum Polsek Kubu Tambahan. Jadi closing statement ya. Siap. Jadi intinya begini. Jadi penegakan hukum atau Harkam Timas itu, jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri. Jadi bantuan masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, semua elemen masyarakat harus bekerja sama dengan polisi. Baru nanti memang
Harkamtibmas itu terjaga dengan baik. Saya kira itu aja. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kanit. Ini. Kubu tambahan yang Nyegar Gunungnya di lautnya ada, apalagi tadi dikatakan di perbukitan tapi tetap bertugas secara optimal ya, menjaga, dan tadi masyarakat juga memberikan testimoninya begitu bagaimana keamanan dan ketertiban di Kubu Tambahan terjaga dengan baik, tetap kondusif. Tapi ini juga diperlukan partisipasi dari masyarakat. Kepolisian tidak bisa bertugas sendiri, pendengar. Seberapa sih kepolisian begitu ya dengan wilayah yang begitu luas, apalagi Buleleng ini luas sekali. Jadi ini diperlukan partisipasi kita semua, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masyarakat tentunya. Jika menemukan sesuatu yang dicurigai agar segera melaporkan. Tetap kita menjaga keamanan, ketertiban agar tetap terciptanya Harkamtibmas tentunya. Terima kasih banyak Pak Kanit. Terima kasih Bu. Kanit Reskrim Polsek Kubu Tambahan, Komang Widiasa SH, terkait dengan langkah strategis Polsek Kubu Tambahan jaga Harkamtibmas. Semoga tetap terjaga ya, bukan hanya di Kubu Tambahan, di Buleleng dan di semua tempat pastinya. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah beratensi juga. Kami akhirnya untuk dialog Hai Balikengen pagi ini. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.